Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali untuk renungan pada saat ini, hari Jumat 21 Juli tahun 2023. Bacaan kita terambil dari Ibrani pasal 6, ayat 13 sampai 20. Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20. Adapun tema yang hendak kita gumuli bersama-sama adalah kemana sauhmu ditambatkan, kemana sauhmu ditambatkan. Mari kita berdoa lebih dahulu sebelum kita bersama membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena saat ini Engkau perkenankan kami untuk kembali mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Mampukan kami untuk menangkap dengan baik, mengerti, bahkan melakukan dalam kehidupan kami, sehingga kami mempunyai pegangan untuk kami menjalani hidup ini, Tuhan. Hamba-Mu yang akan menjelaskan, Tuhan kuasai dengan Roh-Mu yang kudus, agar mampu menjelaskan dengan benar. Tuhan, kami menyerahkan doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal 6 ayat 13 sampai 20 yang demikian bunyinya. Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham, ia bersumpah demi dirinya sendiri, karena tidak ada orang yang lebih tinggi daripadanya. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sebab manusia bersumpah demi orang yang lebih tinggi, dan sumpah itu menjadi suatu pengokohan baginya yang mengakhiri segala bantahan. Karena itu untuk lebih meyakinkan mereka yang berhak menerima janji itu akan kepastian keputusannya, Allah telah mengikat dirinya dengan sumpah, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah, tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, sekarang masalah apa yang ada pada kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian ini? Mungkin ada sesuatu yang Bapak, Ibu rasakan sedang menghantui, sedang menjadi beban kehidupan Bapak, Ibu, saudara sekalian. Syukur kalau saat ini Bapak, Ibu, dan saudara merasa bebas dari masalah atau bebas dari pergumulan hidup. Sebenarnya entah besar kecil, berat atau ringan, hidup kita pasti punya masalah. Kalau masalah kita anggap ringan, biasanya karena tidak kita rasakan, tidak kita perhatikan. Jadi kalau kita merasa bahwa beban kita ringan, masalah kita ringan, itu karena kita merasa atau kita anggap itu sesuatu yang tidak kita perhatikan, sehingga kita anggap ringan. Sehingga kita merasa tidak punya masalah. Lalu muncul pertanyaan, mengapa kita mesti punya masalah? Mengapa kita mesti punya masalah? Jawabnya adalah karena kita hidup. Dan ketika kita hidup, pasti kita punya keinginan, punya harapan, dan juga punya perasaan. Sementara kita juga dihadapkan pada kenyataan hidup yang kadang-kadang tidak kita harapkan.
maka wajar kalau hidup kita selalu punya masalah dan punya pergumulan. Masalah atau pergumulan hidup bisa menjadikan kita goyah. Iman kita goyah. Maka kita memerlukan pegangan, memerlukan tambatan. Seperti kapal juga memerlukan sauh atau jangkar agar tetap kuat, tidak goyah, tidak hanyut terbawa ombak. Dalam dunia kuno, sauh itu dianggap lambang dari pengharapan. Jadi sauh itu lambang pengharapan bagi orang-orang kuno. Seperti dikatakan Pitagoras. Pitagoras mengatakan demikian tentang sauh. Bahwa kekayaan adalah sauh yang lemah. Jadi Pitagoras mengatakan kekayaan itu adalah sauh yang lemah. Apalagi ketenaran adalah sauh yang lebih lemah lagi. Jadi kekayaan itu adalah sauh yang lemah, tambatan yang lemah, tetapi juga ketenaran lebih lemah lagi. Dia mengatakan sauh yang kuat, jangkar yang kuat dan tidak tergoyahkan adalah kebijaksanaan, kebaikan hati, dan keberanian. Itulah Pitagoras. Beda dengan bacaan kita di ayat 19. Dikatakan demikian ayat 19. Pengharapan itu adalah sauh, jangkar yang kuat dan aman bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Firman ini mau mengingatkan bahwa sauh pengharapan kita akan kokoh, akan kuat dalam menghadapi terpaan gelombang kehidupan. Kalau kita tambatkan bukan pada hal-hal duniawi. Seperti misalnya kekayaan, kebijaksanaan seperti kata Pitagoras tadi, kemampuan kita, keberanian kita. Ya. Mengapa kalau sauh kita itu kita tambatkan di belakang tabir, itu menjadi kokoh dan kuat. Kita coba melihat tabir itu apa di sini. Tabir adalah yang menutupi ruang Maha Kudus yang ada di Bait Allah. Jadi tabir itu adalah penutup dari ruang Maha Kudus yang ada di Bait Allah. Ruang ini hanya boleh dimasuki oleh imam besar untuk mengadakan upacara pendamaian dosa. Dengan cara memercikkan darah hewan ke atas tabut perjanjian. Itu dilakukan setiap tahun, yaitu pada hari raya pendamaian atau Yom Kippur. Di ruang Maha Kudus inilah umat percaya bahwa Allah hadir. Allah hadir di ruang Maha Kudus. Maka kalau sauh pengharapan kita tambatkan ke belakang tabir, artinya pengharapan kita letakkan pada Allah. Kita letakkan pada Allah pengharapan kita. Dan di ayat 20 dikatakan demikian. Bahwa Yesus yang disebut imam besar telah mengorbankan dirinya untuk menjadi perintis agar kita bisa menambatkan pengharapan kita kepada Allah. Firman hari ini mengingatkan pada kita semuanya agar kita tidak meletakkan pengharapan kita pada hal-hal duniawi yang sifatnya hanya sementara. Seperti misalnya kita tambatkan pada kekayaan, pada pangkat, kemampuan diri yang semuanya tidak abadi. Semua dengan cepat bisa berubah, bisa hilang hal duniawi tadi. Maka kita tidak bisa melabuhkan, memancangkan sauh atau jangkar pengharapan kita kepada hal tersebut. Hanya dengan menambatkan, meletakkan harapan kita pada Allah, hidup kita tidak akan mudah diombang-ambingkan dengan gelombang kehidupan dunia ini. Kalau kita meletakkan harapan kita pada Allah, berarti kita harus percaya pada janji-janji Allah. Seperti Abraham yang percaya pada janji Allah.
Juga dengan kita menambatkan, mempercayakan keharapan kita pada Allah, kita yakin karena Allah itu adalah Allah yang setia, dan Allah itu selalu mempunyai rencana yang indah, yang sempurna untuk setiap kehidupan kita. Meskipun kadang-kadang kita mengalami beban berat dalam hidup ini, tapi ingat, kalau kita mempercayakan hidup kita pada hal duniawi, maka kita akan mudah sekali goyah dan kita akan menjadi mudah kehilangan harapan. Kita harus menambatkan sauh kita, jangkar kita hanya kepada Allah, sumber kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tambatkan sauh kita kepada Allah, bukan kepada yang lain, bukan kepada hal duniawi. Tuhan memberkati dan menguatkan kita. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akhiri renungan kita pada saat ini dengan bersama-sama kita menaikkan doa sahabat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Hari ini firman yang kami dengarkan mengingatkan kami bahwa dunia ini cepat berubah. Dunia ini tidak bisa untuk menjadi pegangan kehidupan kami. Maka Engkau mengingatkan melalui firman-Mu tadi, agar kami menambatkan kehidupan kami, meletakkan kehidupan kami bukan kepada hal duniawi, tetapi kami mempercayakan kehidupan kami hanya kepada Allah. Sehingga kami akan mendapatkan kekuatan. Allah itu maha setia. Allah itu maha kasih. Allah selalu mempunyai rencana yang indah dan sempurna dalam setiap kehidupan kami. Meskipun tentu kami banyak mengalami pergumulan hidup yang kadang-kadang berat, tapi kami percaya rancangan Tuhan indah untuk setiap kehidupan kami. Sehingga kami Engkau undang untuk menambatkan sauh atau jangkar kami hanya berpegang pada Allah, bukan kepada hal duniawi. Bapa dalam surga, kami mengingat banyak saudara kami yang mengalami pergumulan hidup. Kami berdoa untuk saudara kami yang dalam kehidupannya mengalami penderitaan, baik karena sakit penyakit, karena kekurangan, ataupun mengalami kehidupan yang sungguh-sungguh dirasa berat Tuhan dalam pergumulannya. Terutama kami berdoa untuk jemaat-Mu, warga GKJ Sarimulyo yang mengalami pergumulan berat karena kelemahan tubuhnya, baik karena usia lanjut maupun juga karena menderita sakit dan dalam pemulihan. Kami berdoa untuk yang lanjut usia, Ibu Rusmiati Buyung, Ibu Sarno, Ibu Tugirah Sariman, Ibu Rusmiati Suhardi, Ibu Murjangkung, Ibu Endang Karno, Bapak Budiandono, Ibu Kunmaryatin Subardi, Ibu Joyo Pawiro, Bapak Sadal Paulus, Bapak Christian Dauriwu, Bapak Elias Sariman, Bapak dan Ibu Sunarto Saputro, Ibu Sardi Budia Santoso, Ibu Mardi Utomo, Ibu Yatmiartini Rusdi, Bapak Suprapto dan Ibu Sri Suwarsi Rahayu. Dan yang lain yang sudah lanjut usia, dimanapun mereka berada, Tuhan dampingi. Tuhan berkati semua yang sudah lanjut usia, yang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang sakit dalam pemulihan, Bapak Ibu Priyono, Ibu Ami Birowo, juga anak Amoresa, juga kami berdoa untuk Ibu Slamet dari wilayah 1, Ibu Sri Utami Suprapto, Ibu Margono, Bapak Ngatimin, Bapak Cahyo Muntadi,
Bapak Saharun, Ibu Purwo Sudarmo, Ibu Maria Tanan Lapu, Bapak Misran Pujo Soekarto, Bapak Warsito Utomo, Ibu Endang Joko Triyono, Bapak Repin Sukarsono, Bapak Prayitno Hadi, Bapak Edwin Krusma Yulianto, anak kami Nasya Alana Tuhan. Berkati semuanya, pulihkan yang sakit, teguhkan iman mereka semuanya Tuhan. Bagi yang merawat, mendampingi juga Tuhan berkati. Kami juga berdoa bagi warga gereja yang berulang tahun, baik ulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan, Kau berkati semua Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga menyerahkan bangsa negara kami. Kau berkati Tuhan bangsa kami. Engkau berikan kekuatan untuk mengatasi segala pergumulan bangsa ini. Sehingga bangsa kami semakin hari semakin merasakan, mengalami kesejahteraan, keadilan. Sehingga bangsa kami boleh semakin maju Tuhan. Kami juga berdoa untuk gerejamu di seluruh muka bumi, Engkau berkati dalam melakukan pelayanannya untuk memberitakan Injil-Mu Tuhan. Bapa dalam surga, kami menyerahkan semua doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus penebus kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, inilah renungan hari ini. Kita bertemu kembali pada waktu-waktu mendatang. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.